Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, wa bil Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, wa bil Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halaman 498 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Inna yaumal fasli, sungguh hari keputusan. Jadi hari kiamat itu salah satu nama hari kiamat dalam Al-Quran itu adalah Yaumal Fasli, hari keputusan. Disebut hari keputusan karena di hari itu semua hal ditentukan. Miqatuhum ajma'in, ya, waktu yang dijanjikan. Miqat itu waktunya sudah tentu, ya. Miqat atau mauqut kalau dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Mauqut, miqat itu sama, sudah tentu waktunya. Salat kan ya sudah tentu waktunya. Terus sakahoyong urang gitu ya. Sudah ayeuna asar. Ayeuna jam 3:15 entarna teh asar teh. Urang teu tiasa abi mah hoyong jam 3 we da ya bari angkatnya gitu. Miqat gitunya. Miqat itu waktu sholat. Jadi waktu sudah ditentukan, ya. Ajma'in, ketika dia ajma'in bagi mereka semua. Dan di dunia ini manusia juga sudah ada waktu-waktu ditentukan. Teruskeun ayat 40 hiji. Yauma la yughni maulan maulan syai'aw wa lahum yunsorun. Yaitu pada hari ketika seorang teman, ya, maulan la yughni gitu. Yaitu ketika teman dengan teman tidak saling memberi manfaat. Wa lahum yunsorun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan gitu. Tiasa silih bantuan gitu ya. Kalau sekarang di dunia kita merasa berbangga-bangga dengan banyaknya teman, berbangga-bangga dengan banyaknya follower kalau di YouTube ya, di internet, di Facebook, di mana nanti la yughni maulan maulan syai'aw wa lahum yunsorun. Itu illa marrahimallahu innahu huwal azizur rahim. Kecuali illa marrahimallahu, kecuali orang yang dirahmati Allah. Innahu huwal azizur rahim, ya. Dia Allah itu al-aziz dan ar-rahim, ya, maha penyayang. Begini bedanya Rahman dengan Rahim itu. Nah, ini di sini salah satunya adalah kalau Rahman itu seluruh kasih sayang Allah yang sifatnya fisik ya di dunia ini. Kan semua kebagian, mau ngaji mau tidak gitu. Tapi kalau Ar-Rahim itu, nah ini berkaitan dengan akhirat kan, makanya innahu huwal azizur rahim. Nanti di akhirat itu kasih sayang Allah yang muncul itu adalah kasih sayangnya ar-rahimnya gitu, ya. Nah, sekarang ayat 44. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Nah, inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zaqqum. Nanti Bapak Ibu sadaya, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada pertama orang yang menerima ayat Al-Qur'an ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini di Mekah. Ad-Dukhan ini termasuk surat Makkiyah
yang dihadapi adalah orang musyrik. Nah, diancam orang musyrik nih bahwa nanti di neraka itu ada sebuah pohon yang bernama zakum. Nah, zakum itu ta'amul athim, makanan bagi orang yang berdosa. Ayat 45, kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Jadi kalau buahnya dimakan, surat-surat lain juga ada. Jadi kalau dimakan itu malah perut ini tidak enak gitu lah. Nah, ayat 46, kagol yil hamim, nah, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ya. Sekarang coba surat 37 ayat 62. Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zaqqum. Apakah makanan surga itu? Adzalika khairun nuzulan. Apakah makanan surga itu? Ini karena sebelum dari ayat 61 sebelumnya itu bercerita tentang makanan surga atau situasi dalam surga. Nah, berikutnya sini ayat 62 berbicara tentang neraka. Nah, di sini ada syajaratuz zaqqum. Ya. Pohon zakum di dalam neraka tumbuh pohon. Bisa tumbuh pohon di mana? Di dalam neraka bisa tumbuh pohon. Nah, Allah lah yang menumbuhkan. Tapi kalau di tempat kering, nah, syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatal lizzalimin. Ayat 63, azab bagi orang-orang zalim. Sungguh kami menjadikan pohon zakum itu fitnatan, ya, sebagai fitnah, sebagai azab bagi orang-orang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi asril jahim. Pohon yang keluar dari dasar neraka jahim, ya. Ya, di bawah, di dasar neraka dia tumbuh. Tol'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala setan. Itu seperti apa ya? Kepala setan itu sih kumanya. Mayang itu apa? Mayang bunga atau apa? Bunga ngarangeuy. Oh, ngarangeuy ya mayang. Iya, seperti ya, oh iya, rangeuyan ke apanya. Nah, itu mayangnya seperti kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Fa innahum, maka sungguh mereka itu orang yang ada di dalam neraka nanti la'akiluna minha, akan memakan sebagiannya saking lapar, saking tidak ada makanan. Famali'una minhal butun, dan mereka akan memenuhi perutnya itu dengan buah zakum. Nu aya we di dahar gitu. Padahal tidak enak. Kalau di surat Al-Ghasyiyah, coba di halaman 592 ayat 7. Jadi pohon zakum atau makanan di dalam neraka itu, nah di sini disebutkan dari ayat 6. Laisa lahum ta'amun illa min doriya. Nah, pohon yang berduri, kalau di sini sebutnya pohon yang berduri ya zakum itu mungkin ya. Seperti kaktus gitu ya, begitu, mungkin seperti kaktus. Mayangnya seperti kepala setan. Ini jelas nih Al-Qur'an yang menggambarkan di dalam neraka ada sebuah pohon tumbuhnya di dasar, kemudian berduri, kemudian mayangnya seperti kepala setan. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak menggemukkan. Maksudnya tidak menggemukkan itu tidak bernutrisi, tidak bervitamin gitu. Kalau sekarang kita makan buah
ya kan ada nutrisinya lah gitu ya. Pasti vitaminnya. La yusminu, makanya bahasa Al-Qur'an la yusminu, maksudnya tidak menggemukkan itu ya tidak bervitamin, tidak bernutrisi. Wala yughni min ju', dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Gini, Bapak Ibu sadaya, makan itu tujuannya dua. Makan tuh. Satu, nutrisi. Dua, menghilangkan rasa lapar. Gitu. Banyak makanan yang hanya menghilangkan lapar, tapi nutrisinya kecil, ada nggak? Banyak. Seperti apa? Gaplek gitu ya, kayak gitu. Oyek ya. Kamu kurma oyek zaman tahun genep puluhan ya, zaman ekonomi susah ya, oyek itu hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Nah, itu ya. Jadi ini tentang apa tadi? Pohon zakum ya. Toluha ka'annahu ru'usus syayatin. Karena tidak ada apa-apa di dalam neraka, di daharwe gitu. Apakah mereka lapar? Orang yang di neraka itu bisa dilihat di surat Al-A'raf. Silakan. Halaman 156. Nih. Halaman 156 ayat 50. Surat Al-A'raf. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wanada ashabun nari ashabal jannah, para penghuni neraka nada, memanggil. Nada tuh memanggil siapa? Ashabal jannah, memanggil penghuni sorga. Bagaimana mereka menyeru memanggilnya? An afidu alaina minal ma'i, tuangkanlah sedikit air kepada kami. Cik alungan cai gitu. Jadi alungan tadi eta meuni di surga meuni seueur kitu cai. Kan di neraka mah airnya juga illah hamima wa ghassaqa. Air panas mendidih dan atau nanah. Dalam surat An-Naba illah hamima wa ghassaqa. Airnya itu hamim, air panas. Golak gitu. Coba saja mandi terus-terusan pakai cai panas galunggung, melepuh ke badan teh. Itu ya. Kita yang sekarang banyak air itu nggak terasa gitu ya bagaimana teriakannya ahli neraka. Tuangkanlah air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang dirizkikan Allah kepadamu. Makanan, naon we atuh sok. Ini memang agak kalau sedang kenyang agak susah nih meresapi ayat ini. Maka begini, Bapak Ibu sadaya, gini, Al-Qur'an itu kenapa sih makna-makna Al-Qur'an itu tidak banyak yang tembus gitu dengan makna-makna Al-Qur'an. Atau bagaimana sih sebetulnya supaya bisa tembus dengan makna-makna Al-Qur'an? Memang harus ada rasa. Rasa tuh begini, Al-Quran ini diterima oleh Kangjeng Nabi. Dan Kangjeng Nabi itu adalah dari kecil banyak penderitaan. Banyak penderitaan Kangjeng Nabi. Prihatin. Jadi orang yang akan tembus dengan makna-makna Al-Quran, yang hidupnya itu prihatin memang. Ya, karena contoh seperti ini. Berikanlah makanan, berikanlah rezeki apa saja. Kita nih dalam keadaan kenyang, dalam keadaan ini sulit nih merasakan ini. Prihatin sulit. Tidak pernah merasakan kurangnya air gitu. Gitu. Jadi ada rasa gitu ya, dalam pengkajian Al-Quran itu, yaitu keprihatinan, karena orang yang menerima Al-Quran ini adalah orang yang sangat prihatin. Nah gitu ya, kembali ke ayat 50. Jadi
orang di neraka, ashabun nar itu memanggil ahli surga untuk meminta dituangkan air. Karena di neraka ada air panas. Makanan juga hanya pohon zakum yang seperti itu, didahar kalah mules gitu. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkannya. Begini, mengharamkan itu kalau di surga, kalau di hari kiamat bukan sekedar tidak boleh, tapi Anda nggak akan mampu makan ini. Anda nggak akan mampu makan ini, itu haram. Contoh beginilah, kalau haramnya di dunia nih, haram begini. Kalau babi kan gitu ya. Kalau babi, kenapa babi diharamkan? Karena mengandung, udah diharamkan saja. Kenapa? Karena ketika darurat boleh. Kita tidak makan daging babi bukan karena daging babi mengandung ini, mengandung itu. Enggak. Karena saya mah dilarang mengikuti keinginan Allah. Kata Allah jangan, sudah gitu. Kalau yang di dunia begitu. Jangan direka-reka. Nah, haramnya nanti di akhirat mah seperti haramna orang yang darah tinggi makan daging kambing. Jadi haram itu kamu tuh nggak akan bisa makan ini gitu, nggak akan bisa. Lamun tidak iya mah gigimu nggak akan kuat, badanmu nggak akan kuat makan ini, makan makanan ahli surga gitu. Ya, seperti darah tinggi makan daging kambing atau makan duren ya, darah tinggi kan haram. Nah itu haram tuh gitu, nggak akan kuat gitu. Jadi bukan haram misalnya teh ngalungkeun makanan ahli surga da dulurna cenah itu karunya cenah itu cenah balad cenah gitu nya cenah nyumputkeun we aqua dialungkeun misalnya teh gitu. Terus wah dosa ya ngalung mereka ahli neraka ya dicatat ya, bukan haram juga. Sudah bentan. Jadi haram betul Ibu. Jadi perkara sana haramnya di sana itu bukan seperti haram sekarang. Sekarang kita makan daging babi nggak akan apa-apa, biasa aja. Biasa itu orang-orang Cina, orang-orang Kristen makan daging babi, ayo gitu langsung ngelepek. Kan enggak. Sehat-sehat saja. Itu Donald Trump itu usianya berapa Donald Trump? 78 berapa gitu. 78 sehat. Saya yakin suka makan daging babi itu. Tapi kan sehat, enggak apa-apa. Jadi daging babi itu bukan soal berbahaya atau ini, enggak. Kuruna Donald Trump heula tuh kaserang cacing pita. Enggak. Kenapa tidak boleh? Karena Allah maunya begitu, enggak boleh gitu. Nah, jadi kita mengikuti Allah tuh mengikuti keinginan Allah, bukan keinginan kita gitu. Nah, sama seperti ini. Al-Qur'an. Ya ikuti saja. Menyasin neraka teh kitu, nya surga teh kitu, sudah ikuti saja gitu. Karena ini keinginan Allah. Kan tidak heboh gitu. Menerangkan seperti ini tidak heboh. Biasa gini, memang keinginan Allah begini. Ya. Nah, jadi begitu ya Bu ya. Yang dimaksud haramnya innallaha harramahuma 'alal kafirin itu bukan haram seperti di dunia. Dan memang tidak akan ada ahli surga yang memberikan makanan kepada ahli neraka. Kumaha cenah pan meureun dulurna meureun cenah. Di sana kan sudah la ansab bainahum, sudah cuek, sudah enggak ada nasab. Enggak ada. Jangankan cuma teman, anak dan ibu, suami, istri pun kalau sudah di sana sudah masing-masing gitu. Kalau tidak sama dalam keimanan ya. Nah, kembali ke 498 ayat 47, khudzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Khudzuhu fa'tiluhu, kata Allah, ini perintah kepada malaikat.
Peganglah, ayat 47, peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka, ila sawa'il jahim. Nah, perintah Allah kepada malaikat untuk memperlakukan orang musyrik. Orang yang musyrik di dunianya nanti seperti itu. Ayat 48, "Tsumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim." Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. Dan dikatakan seperti ini, ayat 49, "Dzuk innaka antal azizul karim." Dzuk, bari kucuran cai panas, rasakanlah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa dan mulia. Maksudnya apa ini? Ngece ini teh. Di akhirat ngece kan gitu teh. Mangga juragannya manganya gitu mana gitu. Saya. Biasa anak saya panas. Sana ya, sana. jadi jadi makanya orang ibakannya ayo namanya gitu tuh sama malaikat teh. Mani kiatan ya gitu. Kasep mulia ieu teh jalmi teh. Nih. gitu. Ini kata-kata selalu luar biasa ya Al-Quran. Dzuk innaka anta azizul karim. Bapak Ibu sadaya, susah kita cari narasi seperti ini di buku, di kitab yang lain susah. Di ceramah-ceramah susah. Udah mau ngebahas ya ceramah. Komo aya narajaban. Ngebahas besek lah gitu. Itu jeung amplop. Dzuk innaka antal azizul karim. Ini satu-satunya dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyatakan ini. Dzuk, mangga. Menurut aku mahanya. Karaosnya. Was ya gitu. Itu ini teh malaikat. Innaka antal azizul karim. Ini karena kan di dunianya orang-orang seperti itu merasa perkasa, merasa mulia. Ya, orang-orang ini. Dan mereka mendustakan Al-Quran. Maka di ayat 50 akhirnya inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inna hadza, sungguh ini tahye. Ini ma kuntum bihi tamtarun. Azab yang kamu ragu. Kamu dulu waktu di dunia tuh ragu. Bener gitu. Nyanyah gitu aya pohon zakum. Nyanyah gitu. Gitu. Ragu. Da urang teh nu penting mah ayeuna ieu keur corona ieu teh duh ieu teh. Nah, gitu. Ragu di pasihan informasi gini teh. Hayu we kana soal dunia. Ini jual beli ti iseun ieu ayeuna ieu gitu ya. Nah, ayat 51. Ini tentang ahli surga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Di mana tempat yang aman? Orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Fi jannati wa uyun. Fi jannat, di taman-taman surga, wa uyun, anu curcor cai gitu, yang banyak mata airnya. Ayat 53, yalbasuna min sundusi wa istabraqim mutaqabilin. Yalbasuna, mereka memakai min sundusin, sutra halus, wa istabraq, sutra tebal, mutaqabilin. Apa mutaqabilin tuh? Berhadapan. Kalau di ayat-ayat lain disebutkan muttaqiina fiha 'alal araik, ya, bertelekan, bersandar di dipan-dipan, berhadap-hadapan, nyantai gitu kan, orang seperti itu kan nyantai. Aduh, sejuk, cai curcor. Dengan siapa berhadap-hadapannya? Ayat 54. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Maka jangan terkecoh dengan kecantikan perempuan di dunia. Tenang saja, nanti ada bihurin ain. Siapakah itu? Ya kalau suami ya istrinya yang di dunia, ganti casing. Kalau perempuan ya suaminya yang di dunia. Kalau satu frekuensi. Kalau tidak, ya beda.
Itu kan nggak satu frekuensi. Kalau satu frekuensi nanti dipasangkan gitu. Kemudian bagaimana ayat 55? Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Yad'una, mereka bisa meminta fiha di dalam surga itu bikulli fakihatin, dengan semua buah-buahan, aminin, aman, tenang, tentram, tidak harus bayar gitu. Ayat 56, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Ya, la yadzuquna fihal mauta. Ahli surga itu tidak akan merasakan mati. Illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama, yaitu itu yang kalau sekarang kita yang ada di hadapan itu barzakh. Nah, kalau sudah hidup lagi, sudah nggak akan merasakan lagi kematian. Wa waqahum azabal jahim, ya. Nah, dan Allah melindungi mereka dari azab neraka. Dia melindungi di surga. Allah melindungi itu seperti begini. Kalau dunia nih ya, kalau sekarang mudah-mudahan orang aya di panyalindungan Allah. Dan kita juga ada dalam perlindungan Allah ini. Matahari kalau tidak ada atmosfer, habis kita, tidak dilindungi. Di bawah kita ada apa? Magma, lahar panas. Habis kita kalau tidak dilindungi Allah dengan lapisan-lapisan bebatuan. Habis kita ini. Gitu. Nah, di akhirat juga yang dimaksud Allah melindungi itu ya dengan cara Allah, seperti di dunia juga ini cara Allah melindungi manusia gitu. Dunia. Nah, ayat 57, fadlam mir rabbika dzalika huwal fawzul azim. Fadlam mir rabbika. Semua itu yang dinikmati ahli surga itu adalah fadlam mir rabbika, merupakan karunia dari Tuhanmu Muhammad. Ini Allah sedang berbicara dengan Kangjeng Nabi Muhammad, ya. Sedang menjelaskan surga, neraka itu begitu, surga itu begitu. Ya teh Kangjeng Nabi Muhammad. Maka Allah fadlam min rabbika. Surga itu adalah keutamaan dari Tuhanmu. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itu adalah al fawzul azim. Surga itu orang bisa masuk ke surga, menikmati fasilitas tadi, itu adalah fauzul azim, kemenangan yang agung, kesuksesan yang agung. Ini yang disebut dengan sukses yang sebenarnya. Oh, cenah ayeuna mah suksesnya cenah jadi jelema. Kumaha? Oh, cenah mobil. Cenahnya meni resep cenah buat jadi jelema cenah ayeuna mah imahna cenah mobilna. Budakna sakolana di anu. Suksesnya cenah gitu. Bukan, dunia mah masih perjalanan. Ini kesuksesan, kemenangan yang agung mah kalau sudah ada di surga gitu. Perjalanan dunia. Nah, inilah keyakinan pengikut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak peduli dengan dunia, maksud tidak peduli teh dunia mah dijalani, mau untung, mau rugi, mau haneuteun, mau tiiseun, mau apapun dijalani aja sampai selesai. Tapi ininya dibaca gitu ya, bukan sekedar hidup ngamakan hardolin, bukan ya. Tapi terus belajar, dan yang jadi tujuan adalah hari kiamat. Nah, ayat 58. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Fa innama yassarnahu bilisanika. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu bilisanika, dengan bahasamu Muhammad, dengan kehidupanmu. La'allahum yatadzakkarun, supaya mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin dapat pelajaran dari Al-Quran, kalau kita ingin mudah mempelajari Al-Quran, maka selalu hadirkan figur Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ingat bahwa Al-Quran ini turunna ka Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan orang yang paling memahami narasi-narasi ini, ayat-ayat ini adalah Kanjeng Nabi. Gitu. Seperti tadi, fadlam mir rabbika. Surga itu adalah keutamaan karunia dari Tuhanmu Muhammad. Gitu. Nah sekarang banyak orang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi Kanjeng Nabi nanti itu dicanak gitu. Baru berbicara hadis, baru Kanjeng Nabi. Enggak, Al-Quran itu Kanjeng Nabi. Allah tuh berbicara dengan Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Nah, maka akan mudah mempelajarinya. Mudah tuh begini. Bisa daya, yang saya rasakan begini mudah. Contoh Ad-Dukhan ya. Ad-Dukhan dari ayat 1 sampai ayat 59 sampai terakhir akan mudah dipahami ketika tokoh Kanjeng Nabi Muhammadnya hadir. Dihadirkan orang oh iya Kanjeng Nabi, oh Tuhanmu, oh Kanjeng Nabi gini. Tapi lamun dibawakan ke kehidupan orang ayeuna gitu. Susah ayat teh kumaha mana anu ieu dicocok-cocok cara kehidupan orang susah. Gitu. Maka kemudian polana upami dicocok-cocok sareng ka ayan ayeuna dicomotan. Itu enggak bisa semuanya. Jadi upami bade sadaya Kanjeng Nabi Muhammad dihadirkan. Nah, terakhir ayat 59 fartaqib innahum murtaqibun. Tunggulah Muhammad innahum murtaqibun. Mereka juga sama menunggu. Artinya begini, sudah hidup mah semuanya juga menunggu hidup mah. Semua juga menunggu pembuktian ini. Itu. Jadi jangan ini teh tunggu saja, semua juga berjalan dan pasti akan mencapai titik. Karena ini kita kan tidak berhenti. Memang misalnya sekarang kegiatan nih agak berkurang, sekolah berkurang, agak berkurang karena berhenti. Ada banyak berhenti. Tapi ingat, waktu terus berjalan, nggak berhenti. Maka tunggu, nanti juga akan sampai pada titik ini. Nah, terus sekarang bagaimana di dunia? Sabar. Jalani, pelajari Al-Quran supaya benar nanti ujungnya. Nih semua kesuksesan orang yang diperoleh ada akhirnya semua nanti di ujung, dan disitulah perhitungan gitu. Ya. Nah, tapi tadi upami akan mudah itu kalau figur Kanjeng Nabi Muhammadnya hadir. Orang teh oh iya teh Allah teh nuju ngobrol. Iya. Bayangannya Allah sedang ngobrol sareng Kanjeng Nabi. Gitu. Allah sedang mengarahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cekap sakitu kan Ibu saya katur. Shadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.